Gibran tampak sebagai sosok yang benar-benar paham posisinya sebagai wakil presiden. Ia kalem, terkontrol, dan jarang sekali tampak ingin menonjolkan diri. Gibran menjadi model wakil presiden yang ideal menurut perspektif seorang presiden. Loyal, tidak menonjolkan diri, dan tidak menciptakan matahari kembar. Inilah keunggulan Gibran. Ia tidak bersaing dengan presiden untuk panggung yang sama, tetapi memperluas panggung presiden ke segmen baru. Mengganti wakil yang sudah terbukti nyaman selalu lebih beresiko daripada mempertahankannya. Ada yang bilang posisi menentukan prestasi. Itulah wapres kita, Gibran Rakabuming Raka. Kemarin saya baca di thread sebuah utas dari akun @lalu_Muhammad_Zainuddin dengan judul bukan paling dominan tapi paling nyaman. Mengapa Gibran sulit diganti? Saya baca ini utasnya. Ada satu hal menarik dari sepak terjang Gibran Rakabuming Raka sejak mendampingi Prabowo Subianto sebagai wakil presiden. Hal itu bukan soal program, bukan soal pidato, tetapi soal cara Gibran menempatkan diri. Ia terlihat sangat terukur, tertib, dan tahu batas. Dalam banyak kesempatan, Gibran tampak sebagai sosok yang benar-benar paham posisinya sebagai wakil presiden. Ini menarik karena Gibran sebenarnya masih sangat muda, usianya 38 tahun. Usia yang secara psikologis biasanya penuh energi, ambisi, dan keinginan menunjukkan diri. Saya sendiri yang hampir 40 tahun sangat paham bagaimana darah muda itu. Ingin terlihat, ingin diakui, ingin membuktikan kemampuan. Tapi yang terlihat pada Gibran justru sebaliknya. Ia kalem, terkontrol, dan jarang sekali tampak ingin menonjolkan diri. Pertanyaannya, dari mana kemampuan menempatkan diri ini datang? Apakah karena pengalaman menjadi wali kota Solo? Apakah karena ada konsultan politik di belakangnya? Ataukah ini memang kecerdasan politik personal Gibran? Petunjuk paling menarik justru muncul dari cerita sederhana yang pernah disampaikan oleh Ari Putra, host dari Total Politik. Ia menceritakan bahwa Jokowi secara langsung menasehati Gibran tentang bagaimana menjadi wakil presiden. Intinya jelas, jangan pernah mendahului presiden, jangan meresmikan sesuatu, jangan ambil panggung kecuali atas perintah presiden. Nasihat ini sederhana, tapi sangat dalam. Jokowi tahu betul bagaimana relasi presiden dan wakil presiden bekerja. Karena ia sendiri 2 periode menjabat presiden. 2014 bersama Yusuf Kala dan 2019 bersama Ma'ruf Amin. Artinya Jokowi tahu persis batas mana yang tidak membuat presiden nyaman dan batas mana yang bisa menimbulkan gesekan dengan wakil. Karena itu, apa yang kita lihat pada Gibran hari ini sebenarnya bisa dibaca sebagai hasil mentoring langsung Jokowi. Gibran menjadi model wakil presiden yang ideal menurut perspektif seorang presiden. Loyal, tidak menonjolkan diri, dan tidak menciptakan matahari kembar. Dan memang selama hampir 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, langkah Gibran nyaris tanpa kontroversi internal. Ia tidak pernah terlihat mengambil agenda politik sendiri tanpa restu presiden. Hampir setiap pernyataannya selalu merujuk pada arahan Presiden Prabowo. Ini bahkan menjadi ciri khas komunikasinya. Gibran melakukan hal serupa dengan kalimat sesuai arahan Presiden Prabowo. Ini bukan sekedar retorika, ini penegasan posisi. Ia adalah pelaksana, bukan pusat. Karena itu, publik hampir tidak pernah melihat Gibran mempromosikan program sebagai miliknya sendiri. Bahkan program-program besar seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, ataupun sekolah rakyat selalu ia sebut sebagai program presiden. Ia menempatkan diri sebagai penyampai, bukan pencipta. Dalam istilah sederhana, gema, bukan matahari. Posisi ini punya efek politik besar. Lawan-lawan politik yang ingin memecah relasi Prabowo-Gibran tidak menemukan celah konflik. Narasi yang muncul akhirnya bukan soal kinerja wakil presiden, tetapi isu di luar substansi. Pendidikan Gibran, putusan MK, atau suara pemaksulan. Artinya, secara peran kenegaraan hampir tidak ada titik serangan yang kuat. Yang menarik, strategi tidak menonjol ini justru tidak menghambat Gibran membangun basis politiknya sendiri.
ia tetap populer terutama di kalangan anak muda. Caranya bukan membedakan diri dari Prabowo, tetapi dengan menerjemahkan program Prabowo ke bahasa generasi muda. Ia mempromosikan MBG, koperasi, ataupun program ekonomi rakyat dengan gaya yang lebih milenial dan Gen Z. Inilah keunggulan Gibran. Ia tidak bersaing dengan presiden untuk panggung yang sama, tetapi memperluas panggung presiden ke segmen baru. Ia tidak head to head dengan Prabowo, tetapi membuka ceruk pemilih muda yang sebelumnya tidak terlalu tersentuh politik tradisional. Jika survei indikator menempatkan elektabilitas Gibran sekitar 6,3% pada Oktober 2025, angka ini kemungkinan besar merepresentasikan basis muda tersebut. Pemilih usia lebih tua, Gen X, dan Baby Boomers secara alami cenderung ke Prabowo. Sementara Gibran kuat di milenial dan Gen Z. Jadi angka Gibran bukan berdiri sendiri, tetapi pelengkap basis Prabowo. Selain komunikasi, Gibran juga menunjukkan loyalitas dalam tugas kenegaraan. Contoh paling menonjol adalah ketika ia mewakili Indonesia di KTT G20 Johannesburg, November 2025. Dalam forum itu, ia menyampaikan isu ketimpangan global, AI, hilirisasi, dan program MBG. Semuanya dikaitkan dengan agenda Presiden Prabowo. Ia juga melakukan pertemuan bilateral, termasuk membahas kerjasama hilirisasi sawit dengan Ethiopia, serta menghadiri Indonesia Afrika CEO Forum. Bukan hanya tampilannya, tetapi siklus kerjanya, menjalankan mandat presiden lalu melaporkan kembali ke presiden. Ini menunjukkan ia benar-benar memposisikan diri sebagai pembantu presiden, bukan aktor independen. Hal serupa terlihat ketika ia mewakili Indonesia di peringatan 50 tahun kemerdekaan Papua Nugini pada September 2025, maupun dalam berbagai tugas dalam negeri, penanganan bencana, kunjungan pembangunan Papua, dan pengawasan program ekonomi rakyat. Polanya sama, selalu membawa pesan presiden, bukan pesan pribadi. Semua ini menghasilkan satu hal yang sangat penting dalam politik kekuasaan: kenyamanan presiden terhadap wakilnya. Presiden membutuhkan wakil yang loyal, efektif, dan tidak mengganggu ruang geraknya. Dan sejauh ini, Gibran memenuhi 3 hal itu sekaligus. Faktor kenyamanan ini sering lebih kuat daripada kesamaan partai atau ideologi. Dalam sejarah Indonesia, presiden sering mengganti wakil pada periode kedua karena relasi tidak lagi nyaman, baik karena konflik politik maupun tekanan partai. Jadi, pergantian wapres biasanya bukan soal kemampuan, tetapi soal hubungan kerja. Dalam konteks Prabowo Gibran, justru yang terlihat adalah kebalikannya. Relasi yang stabil dan tanpa gesekan. Ini membuat peluang Prabowo mengganti pasangan menjadi lebih kecil. Meskipun secara teori ia bisa memilih kader sendiri. Kenapa? Karena mengganti wakil yang sudah terbukti nyaman selalu lebih beresiko daripada mempertahankannya. Apalagi kandidat lain belum pernah menjadi wakil presiden. Mereka mungkin hebat secara portofolio, tetapi belum teruji dalam relasi kekuasaan nomor 2. Sementara Gibran sudah terbukti bisa menjalankan peran itu tanpa konflik. Dalam politik, pengalaman nyata biasanya lebih dipercaya daripada reputasi di atas kertas. Menggambarkan perasaan Prabowo ini mengingatkanku pada postingan seorang teman wanitaku yang takut ditinggal kasihnya. Dia menulis begini: mengagumi orang baru itu mudah, tapi membangun kedekatan dari nol, melewati proses saling percaya dan saling memahami tidak pernah sesederhana yang dibayangkan. Jadi aku tidak mau kehilanganmu, sekalipun semua orang di bumi mengatakan banyak yang lebih baik daripadamu. Karena itu, bagi Prabowo, Gibran bukan hanya opsi ideal secara teori, tapi opsi yang sudah terverifikasi secara praktek. Ia tahu cara bekerja, tahu batas, dan tahu bagaimana membuat presiden tetap menjadi pusat. Dan bagi seorang presiden yang memasuki periode kedua, faktor kenyamanan seperti ini biasanya menjadi pertimbangan utama. Itulah sebabnya sampai hari ini Gibran masih terlihat sebagai pasangan paling realistis bagi Prabowo menuju 2029. Bukan karena paling dominan, tapi karena paling terbukti nyaman dan efektif. Utas dari akun @lalu_muhammad_zainuddin memperlihatkan bahwa mungkin benar posisi menentukan prestasi. Tapi lebih dari itu, cara seseorang memahami posisinya menentukan keberlanjutan kekuasaannya. Gibran tidak sedang berlomba menjadi pusat perhatian. Ia tidak berusaha menjadi matahari kedua. Ia memilih menjadi sistem pendukung yang membuat matahari utama tetap bersinar terang. Dan dalam politik, itu bukan kelemahan, itu justru kecerdasan. Karena pada akhirnya, kekuasaan bukan hanya soal siapa paling bersinar, tapi siapa paling bisa dipercaya. Bukan siapa paling keras berbicara,
Tetapi siapa paling tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam. Dan jika 2029 benar-benar menjadi ujian berikutnya, maka pertanyaannya sederhana. Apakah seorang presiden akan meninggalkan pasangan yang sudah terbukti nyaman, loyal, dan efektif? Dalam politik, jawabannya seringkali bukan soal siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling bisa membuat semuanya tetap berjalan tanpa gejolak. Dan sejauh ini, Gibran menunjukkan bahwa ia paham betul cara memainkan peran itu.